Oke. Pakai laptop kan? Sudah Pak. Nih, pematerinya udah masuk. Awalianya belum datang. Sudah Pak, masuk ini Pak. Disapa-sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Oh, Walia. Halo Pak, apa kabar? Bisa. Win, suara saya jelas ya Winya? Jelas Kak. Oke. Halo Kakak Nisa. Halo Kakak Madia. Halo. Kami di sini rombongan tahu yang nonton. Nonton. Banyak fans. Wih, rame nih. Sekarang nih panggilnya Kanisa atau Bu Nisa nih? Waduh. Anissa dong Pak. Hanya Pandu. Iya. Bisa. Bisa. Nis. Halo, Walia. Gimana kabar? Halo Pak. Sehat Pak, alhamdulillah. Ya. Nis, ngapain kau berhijab? Astaga. Belum mulai kan, Nis? Belum. Bulan nih. Assalamualaikum Bapak, Pak Ulah yang sangat kusayangi dan kucintai. Apa kabar Pak? Halo Ulan. Kok namamu lain ya Ulan? Kenapa Pak? Kok namamu lain di... Oh, ini nama Zoom teman saya Pak. Jadi kita rame-rame di Dari kapan saya mas Pak? Pak, kata Hayrun Nisa. Ditagi dong. Kita rame-rame di sini Pak nonton. Ada 6. 7 ada 7. Kamu ini udah dosa banget. 2, 3, 5,5. Kamu itu kenapa? Ini nanti kita talk show atau reunian ya? Apa? Oh, Pak. Curiga nanti nih ganti forumnya jadi reunian. Iya, reunian. Jadi reunian. Bapak, aduh, mulutnya ya Allah. Saya tersinggung Bapak. Aku nggak bisa macam-macam, belum lulus. Ngapain lo dia siap? Ngapain lo? Pak, ini Kalau di di samping alumni saya dan ada calon alumni. di samping saya ada Hairun Nisa Pak. Hajar dengan apaan? Ica. Halo Win, Iya, Pak. gimana Win? Apakah kita segera memulainya saja? Kalau gimana? Boleh Pak, kalau misalnya ini sudah datang juga pematerinya. Astaga, maaf. Iya, Memang kamu. kuota guys. Ya. Udah dikasih sama pemerintah ini. Iya. Halloween mana ya Pak ya? Paling nggak turn off video. Enggak. Saya pakai baju lengan pendek soalnya. Waktu dan kuota dipersilahkan. Oke, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nasrullah FSMA selaku ketua dari acara ngopsi ini. Kemudian yang terhormat pula pemateri kita pada sore kali ini Kak Awalia Nurhanisa SS, dan yang terhormat pula peserta sosialisasi ngopsi yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul walau tanpa tatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Baginda Muhammad SAW yang membawa kita dari masa jahiliyah ke masa terang benderang. Gimana kabarnya teman-teman? Bagaimana skripsinya? Jangan lupa untuk tetap mengetik karena kata Pak Singgi, bagaimana tips and triknya? Ya diketik, karena kalau tidak diketik nggak akan kerja. Oke, baiklah untuk acara yang pertama mungkin ini Pak Ulah ada mau sambutan Pak? Kalau ada saya buka dengan sambutan terlebih dahulu. Boleh. Baik, mungkin untuk masuk ke acara yang pertama kita tuh ada sambutan dari Pak Ulah kepada Pak Ulah, silakan. Oke, terima kasih Halloween sebagai moderator kita sekaligus semacam seksi sibuk untuk acara ngopsi ini, terutama untuk talk show.
Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Aulia Nurhanisa sebagai pembicara, terima kasih atas kesiapannya untuk berbagi dengan teman-teman sore ini. Kepada teman-teman semua, terima kasih sudah masih menyempatkan diri untuk hadir. Mungkin sudah agak bosan atau gimana, tapi ya karena pembicaraannya tiap minggu lain, dan saya kira ini adalah hal yang urgent ya teman-teman. Bagaimanapun tidak bisa sarjana tanpa skripsi, jadi alangkah baiknya kita belajar bersama, saling membantu, saling bersinergi satu sama lain. Itu sih tujuannya kalau ngopsi ini. Saya berapa kali meminta kepada para alumni, kepada Anissa dan Hasanah, kepada Awalia dan alumni yang lain untuk membantu. Kan wadah ini adalah wadah formal ya untuk mempertemukan kira-kira. Mungkin nanti bisa ada sharing, mungkin kontak-kontakan ya, saling bagaimana bisa saling membantu satu sama lain ketika ada hal yang ingin ditanyakan. Saya kira itu tujuannya pesan dari Prodi Persini juga. Semoga setelah ini opsi tidak berhenti sampai di sini, terutama untuk sharing dengan alumninya bisa berlanjut. Ya siap aja Awalia HP-nya bisa diganggu siang malam, dapat orderan untuk diminta tolong, terutama moderatornya udah senyum-senyum tuh menuju Alvin menuju Sam Ngadaran Pak, Ngadaran ya. Berarti kemarin sudah Sam pas ya? Sudah Pak, minggu lalu Pak. Oh ya, alhamdulillah. Jadi Halloween ini 11-12 dengan Margareta. Nanti yang ambil pialanya 2016 siapa? Ya kalau bimbingan saya antara Halloween dan Margareta, tidak tahu kalau ada yang bisa nyalip. Tapi kemungkinan kandidatnya itu 2 orang. Ya kalau 2015 kan Aulia, 14 kan si Indra, bimbingan saya yang satu sana. Ya berharap tahun 2016 yang ngambil juga pialanya bimbingan saya kalau nggak ada yang duluan. Apalagi ada ngopsi ini kan. Itu aja sih kalau saya. Aulia, terima kasih sudah bersedia. Teman-teman yang lain mungkin kerja ngopsi ya. Ini ada Novita, ada Suryani, banyak nih, nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih semuanya. Oh ya, nanti akan ada evaluasi ya. Evaluasi dalam artian teman-teman isi form ya, di grup sama di mungkin di live chat di sini, isi form evaluasi ke depannya. Ini adalah kegiatan terakhir untuk ngopsi ofisial. Setelah ini saya tidak akan menghentikan jadwalnya, silakan menghubungi saya jika ada yang didiskusikan, dibimbingkan tiap minggu ya, terutama bimbingan saya pasti. Saya kira itu lebih singkatnya. Ini adalah talkshow terakhir untuk yang ofisial. Setelah itu saya mohon teman-teman mengisi form evaluasi yang akan diberikan sama Novita dan mungkin tim kerja ngopsi, dan silahkan berbagi dengan saudari Aulia Nurhanisa sore ini. Sekali lagi terima kasih, mohon masukan kepada teman-teman ini ada angkatan 18 ini sekarang lagi kritik sastra barangkali, 17 yang lagi 17 yang lagi bimbingan, yang lagi seminar sekarang 18 kalau nggak salah, 17-18 lagi kritik sastra. Jadi ini masuk fase persiapan semua sebenarnya. Teman-teman semua silahkan berdiskusi dengan Kakak Aulia atau Bu Aulia sekarang barangkali, dan tanyakan apa yang bisa ditanyakan, baik secara personal maupun internal, teknis intinya maupun faktor-faktor bagaimana menghadapi kegalauan dan kemalasan internal, sama yang paling penting sebenarnya adalah menjaga semangat dan konsistensi. Aulia ini adalah satu yang paling konsisten ya, bisa selesai di bawah 4 tahun, mungkin 4 tahun pas. Konsisten didik ya, bahkan Bu Surya pas didik siapa gitu, bilang salah satu dua anak yang paling bimbingan dengan saya dan pembimbing yang lain dan kemudian hanya satu masalah dan ya bisa selesai dengan memuaskan dan juga waktu yang tepat, cepat dan cepat. Kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Paula atas pembukaannya untuk acara ngopsi jilid 3 kita pada sore hari ini. Jadi kita mungkin langsung ke acara intinya. Mungkin untuk pertanyaan
awam ini Kak, karena kan dari opsi-opsi sebelumnya ini juga saya tanyakan. Nah, kalau dari untuk pertanyaan pertama sendiri, menurut dari Kak Nisa sendiri nih, bagaimana sih Kak untuk memulai skripsi itu Kak? Karena kan ada yang teman-teman, aduh, gimana ya aku takut nih ketemu dosen, gimana ya untuk pilih judulnya segala macam gitu. Kalau dari Kak Nisa sendiri untuk memulainya itu seperti apa Kak? Oke, baik. Halo teman-teman. Selamat datang. Thank you for having me. Thank you for joining today. I'm so happy akhirnya punya jadwal yang akhirnya match, bisa join juga di Ngopsi. Sungguh suatu komunitas yang sangat bermanfaat menurut saya. Terima kasih Pak Ulah, terima kasih banyak. Thank you for very kind introduction. Terima kasih untuk perkenalan yang sangat baik. Terima kasih karena sudah membuat ini ada. Iya, thank you Pak Ulah sudah memilih saya sebagai salah satu pemateri hari ini. Semoga apa yang saya bicarakan bisa diambil ya sedikit banyaknya baik hal baiknya. Maybe first thing first, I will tell you who I am. It's kind of a brief introduction. Nama saya Awal Nur Anissa, teman-teman. Status sekarang, selain sudah menikah, saya juga bekerja di salah satu perusahaan FMCG di Samarinda, Fast Moving Consumer Good, di bidang marketing. I know it's far away from my background study, but anyway, cuan is life. Dan saya lulus pada September 2019, which means saya menghabiskan kuliah saya selama 3 tahun 10 bulan. Saat itu tidak terlalu membanggakan, hanya menyelamatkan saya untuk tidak bayar UKT lagi gitu. Gituin perkenalan saya. Dan kemudian kalau ditanya terkait skripsi, benar, saya selalu berpegangan bahwasannya skripsi itu tentang mengerjakan dan tidak mengerjakan, dikonsultasikan dan tidak dikonsultasikan. Jadi saya rasa the center of problem itu tentang diri kita, tentang kita mau menulis atau tidak menulis, mau mengerjakan atau tidak mengerjakan, mau mulai atau tidak memulai gitu. Saya saat itu bersikap bahwasannya saya harus mengerjakan skripsi saya sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh fakultas, ditetapkan oleh universitas. Saya mengerjakan skripsi saya, kemudian selesai, dan begitu. Saya rasa permasalahan yang paling besar adalah tentang memulai skripsi adalah ya memulai dengan menulis atau tidak menulis, mengerjakan atau tidak mengerjakan. Jadi the best advice I can give adalah memulai gituin, memulai atau menulis. Benar kata Pak Singgi, itu juga yang selalu saya pegang gitu. Mau sebingung apapun, mau seberantakan apapun, kalau kita menulis kemudian kita konsultasikan pasti ada pencerahan gituin. Oke, benar juga sih Kak, karena kan kalau nggak dikerjain, akhirnya juga ngaret-ngaret, akhirnya juga bayar UKT lagi, akhirnya sodakoh lagi ke kampus yang iya benar, malah merugikan diri sendiri. Iya gitu. Jadi kalau bisa sih teman-teman kita satu persepsi dari awal, kita punya mutual understanding dari awal bahwasannya skripsi ini adalah suatu fase atau suatu tahap yang harus dilewati seorang mahasiswa ketika ingin menyelesaikan strata satunya. Atau dengan kata lain tidak bisa di-skip. Atau dengan kata lain juga, mau selama apapun ditunda, mau selama apapun kita tidak mengerjakan, pada akhirnya ketika kita mau lulus, ketika kita mau selesai strata satu kita, maka satu-satunya cara adalah dengan dikerjakan gitu. Jadi kalau boleh saran ke teman-teman, kerjakanlah sedini mungkin, kalaupun ada yang mungkin telah setahun atau seterusnya, ya kerjakanlah gitu. Karena skripsi ini mau ditunda selama apapun, kalau misalnya kita mau lulus, ya kita harus mengerjakan gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, wih, ini baru awalnya sudah keren ini kata-katanya ya. Oke. Tapi Halwin, saya mau disclaimer ya di awal bahwasannya saya tidak melanggengkan sikap judgmental kepada mungkin seseorang yang mungkin atau teman-teman yang lain yang punya their own reason gitu kenapa mereka postpone their thesis gitu ya. Saya nggak melanggengkan sikap itu, sikap untuk judgmental, tapi
kalau bisa sama-sama kita tidak juga melanggengkan sikap untuk banyak excuse gitu, banyak alasan untuk melarikan diri dari skripsi ini gitu. Gitu, Win. Oke. Benar. Karena kan kita nggak bisa ngejudge orang, kamu kok nggak lulus apa Ya, benar. Itu sih Win juga. Yang jangan sampai teman-teman salah paham gitu ketika saya menyampaikan ini ditangkap lain gitu. Gitu, Win. Oke, siap, mantap. Oke, baik Kak. Untuk next question itu dari Kak Anissa sendiri tuh ada nggak sih Kak kendala tersendiri buat kerjaan skripsi, mungkin ya kayak anak-anak zaman sekarang yang mager, mungkin karena ada sering ngumpul dengan teman-teman atau seperti apa? Kalau dari Kak Anissa seperti apa? Oke, Win, saya boleh share screen ya, Win ya? Boleh Kak, monggo. Saya ada buat PPT. But it's really simple. Sorry, I just made it a few hours ago. Oke. Kelihatan ya, Win ya? Ada Kak. Iya, Pak. PPT-nya bisa dibagi ya. Oh iya, Pak. Cuman berapa slide dong sih, Pak? Oke, seperti yang saya bilang tadi, skripsi atau tesis, semoga kita punya mutual understanding, teman-teman, bahwasannya skripsi itu suatu fase yang harus kita lewati, suatu tugas akhir yang harus kita kerjakan. Dan selama apapun kita mau menunda, pada akhirnya ketika kita mau lulus, kita harus mengerjakan. Jadi pilihlah untuk mengerjakan sedini mungkin. Kalau boleh kalau saya boleh saran gitu ya. Secara common step yang saya lalui based on my personal experience, yang pertama, step yang saya lalui adalah mempertimbangkan objek dan subjek yang akan dipilih dalam membuat judul. Jadi, kalau bisa, kalau boleh saran kepada teman-teman yang akan mengajukan judul, waktu itu saya mengajukan di mata kuliah kritik sastra, ajukanlah judul, objek, dan subjek yang sudah dipikirkan dengan matang gitu, jangan cap-cip-cup. Karena berkaca dari pengalaman, banyak teman-teman yang akhirnya setelah mengajukan, di ACC oleh fakultas, sudah ada pembimbing sudah ditentukan, judul sudah di ACC, ternyata gonta-ganti karena ternyata pas memilih itu tidak dipikirkan dengan matang gitu, tidak dicari saat di ACC ternyata sudah pernah ada yang meneliti persis subjek dan objeknya, dan ketika ditanya apa perbedaannya, apa yang membuat spesial yang tesis yang akan diteliti ini, judul yang akan diteliti ini tidak bisa menjawab gitu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang akan mengajukan judul untuk ketika mengajukan pertimbangkan dengan matang, pikirkan dengan baik-baik gitu. Kemudian setelah itu kita mengajukan judul, setelah judul di ACC, kita mendatangi pembimbing atau introduce yourself, menjelaskan bahwasannya saya anak bimbingan Miss atau Bapak gitu, memperkenalkan diri, dan kalau bisa saran lagi saat mendatangi pembimbing ini, kalau misalnya bisa itu sudah bawa draft awal sekasar apapun gitu, karena biasanya akan lebih mempermudah maksudnya pembimbing bisa melihat gitu, oh ternyata anak ini memang benar-benar mau ngerjain, interest ngerjain gitu, dan dia bahkan sudah punya draft awal gitu. Tapi kalau misalnya pun sangat stuck, ya kalian bisa tanya pembimbing kalian gitu. Nanti di first meet ini bisa mungkin tanya, kalau saya dulu pengalaman saya kepada pembimbing di awal bertemu, saya selain bawa draft saya tentu saja berkenalan, kemudian saya menanyakan seperti apa sih biasanya bimbingan dengan beliau-beliau ini gitu, karena jangan sampai nanti ketika jalan ada misunderstanding gara-gara kita nggak tahu gitu dari awal. Misalnya ternyata pembimbing saya tidak senang di line gitu ketika dia ada di kantor gitu. Atau waktu itu pembimbing saya ternyata punya satu hari khusus untuk bimbingan, yaitu hari Jumat. Saya tahu sejak awal, jadi mengurangi misunderstanding nanti ke depannya. Karena percayalah teman-teman, berkonflik dengan pembimbing itu sangat tidak enak. Jadi lebih baik Anda mengantisipasi dari awal dengan menanyakan seperti apa sih bimbingan yang ideal dengan pembimbing kalian. Kemudian proses bimbingan, setelah di ACC, bimbingan ini ada seminar proposal. Setelah seminar proposal atau sempro, biasanya the first
is the hardest. Proposal ini kan agak kalau personal experience ya, karena kita mengajukan sesuatu yang akan diteliti dan pastinya bakal sangat evaluatif di sini, banyak sekali evaluasinya kalau berdasarkan pengalaman saya. Setelah itu perbaikan dan bimbingan. Perbaikannya ini dua arah, ke pembimbing dan ke penguji. Jadi yang draft saat dibawa di Sempro ini dievaluasi, nanti harus direvisi oleh pembimbing dan penguji sekali. Setelah semuanya ACC, kemudian kita bimbingan lagi ke pembimbing kita dan menulis bab selanjutnya, yaitu bab 4 dan bab 5. Kemudian ada seminar hasil. Setelah seminar hasil itu ada perbaikan lagi. Sama prosesnya seperti perbaikan setelah Sempro, kemudian setelah Semhas, perbaikan, kita ada pendadaran, maju ke step akhir. Biasanya jangka waktu antara Semhas dan pendadaran ini tidak terlalu lama, biasanya ya, karena tidak terlalu banyak. Adapun kalau misalnya banyak, tidak terlalu, kita nggak terlalu ancur-ancuran kayak Sempro gitu, biasanya idealnya. Kemudian setelah pendadaran ada revisi akhir, ada revisi lagi, kemudian habis itu ada bimbingan, terus setelah bimbingan jurnal, jadi ada jurnal nanti. Setelah itu pengajuan jurnal dan mendaftar wisuda dan wisuda gitu. Itu common step yang saya lalui. Itu bisa aja berbeda dari teman-teman. Nah, untuk yang jurnal ini biasanya ada yang bisa mutual, sekalian kita perbaikan revisi akhir, sekalian kita revisi buat jurnal dan revisi jurnal. Ada juga yang memang setelah draft terakhir di ACC baru buat jurnal, macam-macam ya teman-teman, tergantung ke pembimbing kalian. Kemudian berikut ada faktor eksternal atau tentang hal-hal yang membuat pengerjaan skripsi menjadi maksimal. Ini lagi-lagi personal experience saya ya, Halwin ya. Ini yang Halwin tanyakan tadi. Yang pertama, pemahaman bahwa skripsi adalah tentang menulis dan mengerjakan gitu. Jadi ya skripsi akan selesai kalau ditulis dan dikerjakan, dikonsultasikan. Kemudian stop persulit diri sendiri. Karena saya lihat banyak teman-teman yang kemudian mempersulit dirinya sendiri dengan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipersulit gitu. Contohnya memilih objek dan subjek gitu. Ada teman-teman yang baku harus subjeknya dulu nih ketemu baru objeknya, harus objeknya dulu nih ada baru bisa subjeknya. Kalau saya personal, saya memudahkan diri saya sendiri. Saat itu saya punya novel, dikasih Miss Chris, reward waktu pas semester 4 dikasih, saya sudah ada nih novelnya. Saya tidak akan mempersulit diri sendiri dengan mencari novel lain. Kebetulan novel saya juga bisa diteliti, dan kemudian saya menyamakan, oh ternyata bisa nih dikaji postkolonial. Saya akan mengajinya dengan itu, dengan novel yang sudah ada gitu. Kalau misalnya teman-teman ada suka feminis, paham mendalam tentang feminis, kemudian memilih feminis, it's okay for you. Kalau misalnya kalian ketemu subjeknya duluan, kemudian setelah itu mencari objeknya. Jangan persulit diri sendiri dengan harus satu baru ketemu lantas mengerjakan yang lain gitu. Jadi stop persulit diri sendiri. Kalau misalnya kalian lagi ke perpustakaan, harus ada teman, baru mau ke perpustakaan, sesuatu yang tidak perlu dipersulit gitu. Karena menurut saya, kalau saya kenapa harus menunggu teman gitu? Kalau misalnya harus hanya ke perpustakaan, kalau saya bisa sendiri, kenapa harus menunggu teman? Saya waktu itu berkaca dari personal experience saya, tidak mempersulit diri saya sendiri gitu. Dengan menunggu teman harus baru ke perpustakaan, dengan pemilihan objek dan subjek yang terlalu baku dan segala macamnya gitu. Yang selanjutnya adalah just focus on yourself. Karena progres kalian adalah prioritas, dan buat timeline dan coba untuk commit. Jadi kebanyakan mungkin dari kita juga stres ya ngelihat teman udah maju SMH, sudah pendadaran, udah lulus, atau lihat adik tingkat kok udah maju Sempro, kita belum. Just focus on yourself, karena progres kalian adalah ya prioritas buat kalian, bukan progres orang lain. Karena memusingkan progres orang lain tidak akan membantu apa-apa gitu untuk progres kalian menulis skripsi, menurut saya.
Dan yang paling terpenting adalah jaga hubungan juga dengan pembimbing, karena seperti yang saya bilang teman-teman, bahwasannya ketika kita jelek hubungannya dengan pembimbing, yakinlah bahwa proses menulis skripsi tidak akan menyenangkan gitu. Jadi bagaimanapun pahami bahwasannya pembimbing itu ordinary human, dia bisa capek, bisa banyak schedule-nya, bisa aja ada satu saat di mana dia kurang bad mood gitu. Jadi nggak usah terlalu baper kalau misalnya dimarahin, kalau misalnya dievaluasi habis-habisan, nggak usah terlalu baper. Kalau katanya Pak Ulah, baper itu jangan dibawa ke ruang diskusi, bukan tempatnya. Jadi dikunci di ruangan lain aja. Kalau bisa hubungan dengan pembimbing dijaga dengan sangat baik. Jangan sampai ada hal yang membuat proses kalian menjadi tidak menyenangkan karena masalah ini gitu. Masalah dengan pembimbing gitu. Jaga attitude, jaga etika, jangan sampai pas WA aja udah bikin pembimbing males gitu untuk bimbingan gitu. Yang terakhir adalah stop complaining and start doing. Jaga ritme semangat. Klasik, but trust me it works. Karena skripsi ini adalah fase panjang, tidak sekali mengerjakan langsung selesai, tidak sekali maju langsung selesai. Jadi jaga ritme semangat, karena penting saya rasa, karena biasanya orang yang terlalu menggebu-gebu di awal tidak bisa menjaga ritme semangatnya, kemudian di tengah-tengah stuck gitu, dan tidak mencari semangat lagi gitu. Kemudian yang paling terakhir, salah satu yang menurut saya juga sangat penting dan jarang dimasukkan adalah hubungan dengan Tuhan, karena mau bagaimanapun teman-teman meminta kemudahan, meminta untuk kelancaran mengerjakan, menurut saya, kalau untuk ke saya itu sangat membantu, karena saya yakin jiwa yang tenang, hati yang yakin, menghasilkan proses yang adem dan menyejukkan gitu. Kemudian itu Win, mungkin dari saya Win. Kalau yang selanjutnya sudah tentang masuk ke skripsi, mungkin nanti ada sesinya sendiri. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Nisa atas pemaparannya yang cukup luar biasa ya. Semoga teman-teman bisa understanding. Oke, baik. Mungkin sebelum kita melangkah untuk dari skripsinya Kak Nisa, maybe I will open 2 question. Jadi buat teman-teman yang mau asking, silakan. Jadi ada 2 pertanyaan awal untuk sesi ini. Silakan teman-teman. Ayo, jangan malu-malu. Ini ada 40 partisipan. Udah sekelas ini. Ini kalau tidak ada yang bertanya, waduh. Kalau Pak Singgi tahu mungkin kena marah ya. Silakan. Ayo, silakan Bertanya. Malu bertanya sesat di jalan, teman-teman. Saya mungkin Win, saya lain bertanya ya, minta Pak. Awalia sharing soal gimana sih di awal itu memulai ya, sama ini menjaga semangat yang tadi. Tidak bisa dipungkiri tuh teman-teman sekarang kan istilahnya tuh banyak bahasanya, banyak pengalihannya lah. Ya ada game, kalau sekarang COVID ya enggak keluyuran ya. Pokoknya hal-hal yang bersifat bisa membuat kita jauh dari skripsi. Hal yang lebih asik, jujur skripsi itu, ngerjain skripsi salah satu hal yang sebenarnya tidak mengenakan bagi mahasiswa. Itu semua orang, termasuk saya. Skripsi, tesis itu bukan hal yang asik, sementara pada dasarnya kan orang itu cari yang asik, menghindari yang sulit. Nah, itu kira-kira gimana sih cara untuk menjaga semangat, bahkan bukan cuma semangat, kemauan. Kalau semangat itu kan sudah ada, ya menciptakan kemauan dan menjaga semangat itu supaya kita mau ngerjain skripsi. Apalagi misalnya pembimbingnya galak-galak kayak saya, beberapa tahun lalu sampai sekarang masih sering kalau bad mood, ya jangan coba-coba mendekat, saya marahan sama pacar saya dulu, sekarang istri saya, please jauh-jauh dulu. Kira-kira gimana? Bisa di-sharing barangkali
audio. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih. Ini sih sebenarnya teman-teman sebenarnya pengen tanya lebih berat. Iya, baik Pak. Gimana Win? Langsung ya Win ya. Ya silakan Kak, silakan. Untuk jaga kemauan ya Pak ya, atau jaga semangat tadi Win. Ya pokoknya itu ya. Iya. Gimana apalagi sekarang COVID kayak gini. Sebenarnya teman-teman ini malah kesempatan buat teman-teman gitu yang mungkin alasannya takut dimarahin sama dosen, takut ketemu sama dosen. Karena kalaupun dosen marah-marah saat ini mungkin yang marah-marahnya online gitu. Iya nggak sih Win? Apa salah? Tidak terdengar suaranya. Betul. Gitu. Jadi malah kesempatan sih buat teman-teman harusnya tambah kuat mengerjakan gitu. Lagi pula yang misalnya anak teman-teman organisasi mungkin organisasi untuk rapat segala macam berkurang, jadi harusnya sih tambah banyak waktunya untuk mengerjakan gitu. Kalau saya dulu berpegangan kenapa saya lantas mengerjakan skripsi saya dengan penuh kemauan adalah saya sadar bahwasannya ya satu-satunya gate saya untuk lulus adalah dengan ya mengerjakan skripsi, menyelesaikan skripsi ini, menuntaskan skripsi ini. Kemudian saya sadar bahwasannya, saya selalu menganggap bahwasannya kuliah saya ini hutang saya kepada orang tua gitu. Saya mengibaratkan gitu kuliah yang baik, lulus tepat waktu adalah hutang kita kepada orang tua. Sedangkan kayak berorganisasi, mengasah skill, dan segala macamnya itu hutang kita kepada diri sendiri. Kalau saya sih memilih untuk mengusahakan semaksimal mungkin untuk membayar hutang saya kepada orang lain dulu. Setelah itu saya memastikan bahwa hutang saya kepada diri saya sendiri juga terbayar gitu. Kenapa saat itu saya memutuskan untuk kemudian tidak lalai dengan skripsi saya gitu. Untuk kemudian mengerjakan skripsi saya dengan semaksimal mungkin gitu, supaya gimana caranya skripsi saya nggak terabaikan gitu. Untuk menjaga semangat, kalau dulu saya biasanya kalau saya selalu ada checklist, teman-teman, selalu ada monthly target, ada weekly target, ada daily target. Jadi misalnya untuk menjaga semangat saya biasanya, karena nggak tahu ya beda mungkin ke teman-teman, tapi kalau ke saya sangat bekerja ketika saya checklist di akhir hari gitu, apa-apa aja yang sudah saya kerjakan, I proud of myself gitu, kayak oh hari ini aku melakukan banyak gitu. Itu yang membuat saya kemudian semangat terus untuk mengerjakan. Kalau misalnya dibilang ada fase krisis, saya juga ada fase krisis ketika setelah sempro berasa di atas awan, karena waktu itu satu-satunya orang yang di angkatan saya yang maju sempro, lantas sombong dan terbebay. Waktu itu saya 2 bulan tidak mengerjakan apapun, bahkan revisi waktu itu. Jadi setelah 2 bulan akhirnya saya sadar, kemudian saya mengerjakan lagi, mengatur kembali semangat saya, kemudian saya mengerjakan bab 4 saya, revisi dan segala macam, akhirnya maju Semhas dan pendadaran. Jadi kalau bisa sih teman-teman ada timeline-nya, ada time base-nya, mau sempro kapan, mau Semhas kapan, mau pendadaran kapan. Kalaupun meleset, ya usahakan tidak terlalu jauh gitu. Dan kalau bisa untuk menuju ke target besar itu, di setiap week-nya, di setiap day-nya, itu juga ada targetnya. Dulu saya pas menulis bab 4, saya tidak akan berhenti menulis kalau saya dalam sehari itu tidak menulis 7-8 lembar. Jadi kalau misalnya saya belum 7-8 lembar, saya tidak akan berhenti menulis waktu itu. Jadi begitu. Terus apa lagi ya? Itu penting untuk punya time base, dan ya harus, kalau saya menyingkatnya dengan SMART, pertama spesifik, harus jelas seperti yang saya bilang tadi, harus jelas. Terus ada M, measurable atau dapat diukur, kemudian ada A, achievable, dapat di-achieve, terus ada R, realistic, harus realistis juga. Nggak bisa teman-teman maunya maju Sempro Januari terus langsung maju Semhas Februari, mungkin bisa, cuman agak berat gitu. Terus yang terakhir adalah C atau time base, harus ada timeline-nya, harus
komit sama timeline yang dibuat gitu sih. Kalau saya jaga semangatnya gitu Pak dengan buat checklist, dengan adanya daily target, weekly target, dan monthly target. Jadi saya berpacu ke itu, walaupun ya banyak juga yang akhirnya tidak terkerjakan, akhirnya tidak sesuai dengan perkiraan, tapi biasanya tidak meleset jauh-jauh daripada target saya gitu Pak. Oh iya, sorry saya potong Win. Ya, Pak. Tadi itu ya tadi. Jadi penting ya punya daily checklist atau week checklist ya. Sama Ya, Pak. yang paling penting sebenarnya dicatat teman-teman, target itu ya. Saya kan kalau nggak salah dengan Awalia, dengan beberapa bimbingan saya selalu nanya kapan mau sempro dan kapan mau selesai. Itu Iya, selalu benar. saya tanya di awal. Karena saya pegang prinsip bahwasanya orang apa kita kalau gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Itulah saya juga suka quotes ya. Awalia juga suka tuh quotes. Jadi yang motivasional gitu. Nah, kenapa target teman-teman? Ya, ini sharing juga. Tadi saya nangkap, saya ulangi karena ini notes terakhir ya untuk official ini. Penting itu ada target. Bahkan selain target, di atasnya target itu ada goals ya, ada cita-cita. Kalau harus ngutip lagi, saya selalu bilang di kelas dengan bimbingan saya, pasanglah target atau cita-cita setinggi mungkin. Kalau Soekarno bilang setinggi langit. Karena pun kalau jatuh meleset, paling melesetnya ke taburan bintang-bintang. Ya itu paling ya tetap misalnya di target selesai 4,5 tahun. Tapi ya kalau awalnya salah 4 tahun 10 bulan gitu. Dengan beberapa teman-teman yang lain lewat 4 tahun tapi 4 tahun 2 bulan, ada yang 3 tahun 10 bulan, 3 setengah tahun targetnya tapi dapatnya 3 tahun 10 bulan. Ada yang 4 tahun 2 bulan. Kalau sekian bisa kalau tidak salah 4 tahun 2 bulan. Awalnya 4 tahun 4 tahun kurang 2 bulan. Kira-kira begitu ya. Sebenarnya masih ada juga satu yang gigih dan tekun ya tingkatannya Awalia, selain Awalia sama Saskia ya. Itu ada Alia Rosan. Sebenarnya. Kalau ini Alia Rosan ini konsisten ya. Cuman karena kendala bimbingan dan seterusnya, selain bimbingan saya, tapi saya yang nguji, saya ikuti perkembangannya. Tidak salah kalau Awalia kemarin itu karena sudah sempro ya. Mata kuliah multikultural sudah cuek-cuek kan. Ya nggak ingat nggak Awalia itu hari kan. Nah, si Alia ini konsisten dia dari kritik sastra multikultural, tapi memang kayaknya agak belakangan dia sempro-nya. Kalau Alia ngambil poskol, si Alia itu ambil multikultural, rasisme kah, discrimination begitu ya. Sama dengan mata kuliah saya. Nggak hadir ya, mungkin yang teman-teman yang lain. Alia Rosan itu saya uji, pembimbingnya pasti bisa dengan Miss yang uji, sesuai dengan saya. Cuman kendalanya adalah begitu. Kadang ini pembimbing sama dengan Awalia dan Anissa. Saya sudah punya timeline riset untuk pembimbingnya dan pembimbing satunya itu ngutak-atik. Akhirnya anaknya bingung. Ini juga masalah juga nih. Kalau Awalia kan kita punya timeline, meskipun ada dari pembimbing saya bilang keep try, ya, keep going on. Pakai ini saja, tidak usah bolak-balik. Meskipun saya sebagai pembimbing dua ya. Iya Pak, benar. Jadi ini juga masukan untuk teman-teman nih, jaga hubungan dengan pembimbing bukan hanya komunikasinya, tapi termasuk meyakinkan diri untuk tidak putar haluan atau bimbang setelah sempro. Biasanya di sempro itu banyak masukan gitu. Nah, Ya, benar, tetap Pak. teman-teman harus tegas. Saya mau yang ini karena sudah ada teorinya, objeknya, apalagi ada datanya. Penguji itu yang kita masukkan. Dengan pembimbing pun kita bisa tawar-menawar, misalnya dengan ya memperhatikan segala aspek teknis itu ya. Apalagi itu saya kira masalah di sempro itu ya. Setelah sempro itu juga masalah itu. Awalnya kalau tidak salah sila 2 bulan benar tuh. Coba saya tanyakan anak ini kemana ya. Iya benar Tapi Pak. waktu itu ada kelas multikultural dan tugasnya itu tidak
paripurna yang paling bagus nilainya yang saya kasih A+ itu si Alia, Awalia ya A lah, minus sedikit gitu. Tapi mungkin karena sudah sempro, yang lain malah ini ya. Itu sih kalau soal ini, soal bagaimana soal konsistensi dan mengerjakan skripsi. Memang jangankan teman-teman setelah sempro, sebelum sempro itu sudah banyak masalah. Makanya yang saya tanyakan tadi, keteguhan hatinya, keteguhan untuk gigih itu. Kira itu ya tambahan dari saya lebih panjang dari kembali ke moderator untuk ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih untuk Pak Ulah. Baik, Kak Nisa nih ada pertanyaan nih Kak dari salah satu peserta acara kita. Jadi ini dari Nur Alifadilah. Kak, saya ingin bertanya, menurut Kakak, apakah lebih baik melanjutkan tulisan walau sudah dikoreksi namun belum diperbaiki, misalnya pada bab 3 pertama. Pertama ada beberapa koreksi namun belum diperbaiki tetapi melanjutkan hingga ke bab 5, atau memperbaiki koreksi yang terlebih dahulu lalu melanjutkan ke bab selanjutnya. Terima kasih. Agak ribet ya pertanyaannya. Jadi mungkin ya. Gimana nih Win? Jadi Jadi dia udah sempro nih ya ceritanya Win ya? Atau gimana nih? Misalnya pada bab 3, bab pertama ada beberapa koreksi namun belum diperbaiki, tapi tetap melanjut hingga bab 5. Jadi posisinya ini sudah sempro atau belum nih? Nah, atau mungkin mungkin lagi direvisi daripada gabut, mungkin ngerjakan bab 4 atau bab 5 mungkin, atau ntar saya tanya. Silakan Nur Alifadilah mengeksplain karena katanya mic-nya rusak. Bab pertama ada beberapa koreksi namun belum diperbaiki, tapi tetap melanjutkan hingga bab 5 untuk atau memprioritaskan dalil melanjutkan. Kalau saya baca kayaknya udah sempro ya Win ya? Harusnya, atau belum? Atau revisi bimbingan seperti biasa ini 3 bab pertamanya ini? Tetapi melanjutkan. Ini kayaknya udah sempro deh Kak, karena katanya tetapi melanjutkan hingga ke bab 5. Oh iya, oke. Oke. Kalau boleh saran sih, kalau misalnya kita udah maju sempro nih, terus ada perbaikan segala macam, evaluasi, terus kita mau maksimal, kalau saya baca sih secara sekilas sepertinya Nur Alifadilah ini mau lebih memaksimalkan waktu gitu untuk lantas move on ke bab selanjutnya. Jadi mungkin bisa kalau misalnya kita mau ngoreksi bab draft 1-3 dulu, kita koreksi, sambil ngoreksi kita doing something else yang mungkin bakal membantu ketika menulis bab 4 sampai bab 4 kita gitu. Bab 4 dulu ya. Karena kalau bab 5 saya rasa nggak terlalu gimana gitu. Bab 4 yang lumayan berat gitu. Karena ya penelitian, kita mulai menganalisa di bab 4. Jadi mungkin kalau misalnya mau maksimal, bisa sambil revisian, bisa sambil baca atau ngumpulin data dulu, gitu. Menganalisanya, kalau saya boleh saran sih, ketika selesai koreksi ya, karena biasanya sudah selesai nih draftnya, kemudian setelah di ACC gitu, setelah perbaikan setelah sempronya, biasanya kalau saya kemarin berkaca ke pengalaman saya minta saran gitu untuk penulisan bab 4 ini ke pembimbing saya. Kalau pembimbing 1 waktu itu meminta untuk membawakan contoh satu analisa data yang saya punya. Kalau misalnya sudah diterima penulisannya seperti itu, saya melanjutkan gitu untuk menuliskan di bab 4. Karena percuma aja kalau kita nulis bab 4 dan bab 5 tanpa konsultasi, kemudian saat kita konsultasikan disuruh rombak habis-habisan gitu. Mendingan dari awal kasih satu data dan cara analisanya, Pak, saya mau seperti ini, kalau misalnya mau maksimal, saya mau seperti ini penulisan. Saya sepertinya seperti ini menulisnya nanti di bab 4 sampai 5, bagaimana menurut Bapak gitu. Jadi nanti dikasih masukan gimana caranya menulis bab 4. Karena bab 4 itu is a long process. Saya akui, saya mengurung diri di kamar kosong di kos saya selama 2 bulan untuk menulis bab 4 saya, karena ya datanya sabrek-abrek gitu. Mungkin itu Mbak Nur
Dila mungkin bisa dikoreksi dulu. Kalau misalnya mau maksimal mungkin sambil ngumpulin data nggak apa-apa. Tapi kalau untuk analisa saya sarankan menunggu di apa namanya sudah selesai diperbaiki atau dikoreksi sama pembimbing. Gitu. Karena penulisan bab 1 sampai bab 3 ini ya berpengaruh sekali ke penulisan di bab 4. Kalau misalnya sudah di ACC sudah bisa dilanjutkan prosesnya, baru menulis bab 4 saya rasa lebih apa ya, daripada nanti disuruh rombak ulang gitu Nawin. Iya sih Kak. Gitu. Saya juga lihat punya Kak Nisa yang bab 4, Masya Allah. Panjang sekali. Oh, Alif ini cowok, well, sorry. Oh, ternyata. Sorry Mas. Iya, bab 4-nya Nisa itu segudang. 40 Ya, lembar Pak. 40 lembar ya Allah. Nah, itu sudah dipangkas 120 itu. Iya, itu dipangkas sudah, Win. Jadi novel sudah kayak. Jadi emang datanya sabrak-kabrak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Tadi ada yang tanya ke saya, Kak. Ada yang mau bertanya dari, silakan. Atau mau langsung bersuara, Ica? Ya Kak, saya Kak. Yang pertama kan tadi Kak Walia ada menjelaskan tentang itu yang tanya ke pembimbing, moodnya itu gimana. Nah, saya itu mau tanya, takut salah ngomong juga nanti ke pembimbingnya. Jadi, menurut Kak Anissa itu ada sarannya nggak gimana biar bahasanya sopan juga nanyanya. Terus, yang kedua saya mau tanya, ini Kak, jatah konsul. Apakah konsul itu ada di jatah? Terus, apakah itu ada jangka waktunya gitu Kak kalau misalnya mau konsul? Itu aja Kak, terima kasih. Dia langsung dijawabin ya. Ya Kak, monggo Kak. Jadi memang hubungan ke pembimbing itu kalau bisa dibilang ya bittersweet ya. Kadang bitter, kadang sweet gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau misalnya jangan sampai takut tadi apa sih? Takut. Iya, jangan sampai toxic kayak relationshipmu. Jadi gitu. Kalau bisa sih kita set boundaries dari awal. Makanya saya bilang di awal tadi penting untuk nanya ke pembimbing, bimbingan sama beliau ini seperti apa sih biasanya gitu, atau nanya ke kakak-kakak yang sudah bimbingan sama beliau. Saya dulu kayak gitu kok, di awal saya perkenalan diri, kemudian saya tanya, Pak biasanya kalau bimbingan sama Bapak itu seperti apa ya Pak ya idealnya, dan saya juga nanya ke kakak-kakak yang dibimbing sama pembimbing saya. Was so lucky, pembimbing saya super fleksibel, super kontributif. Saat itu pembimbing 2 saya Pak Ula, saya dapat PDF segala macam dari beliau, dikasih dipinjam buku dan segala macamnya. I was so lucky. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman, jadi teman-teman kalau saya boleh saran ketika bimbingan itu ya perlakukan dosen kita as a human. Mereka ordinary human, mereka manusia biasa yang ya gitu, yang kadang mungkin punya bad day, punya hari yang kurang baik, punya jadwal yang padat, luar biasa. Ya, taruh respect kalian kepada mereka, dan sampaikan segala sesuatu dengan baik, karena saya percaya sesuatu yang disampaikan dengan baik akan diterima dengan baik, akan diterima dengan baik gitu. Jadi usahakan kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan etika. Kalau WA itu dengan etika. WA jangan jam 11 malam, jangan di weekend. Kalau misalnya dosen yang nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi kalau beberapa dosen yang nggak mau diganggu di weekend, makanya penting untuk nanya atau set boundaries dari awal ya sama pembimbing kita. Nanya sebenarnya beliau ini mau seperti apa sih ketika bimbingan gitu. Dan kalau misalnya dimarahin segala macam, nggak usah baper, karena itulah tugas pembimbing, mengencourage kita, mengingatkan kita, mengevaluasi kita, dan ya pembimbing itu macam ragamnya. Ada yang pembimbing yang
kita kok kayak nggak salah apa-apa tapi kok dimarahin gitu, mungkin ada ya, cuman bapernya dikunci di ruang lain aja, tetap konsultasi, tetap jaga attitude dan etika. Saya rasa kalau kita baik-baik aja, dosen kita ke kita juga bakal baik-baik aja gitu, selama kita jaga attitude dan tidak bermasalah dengan beliau-beliau gitu. Ingat, tugasnya pembimbing itu memang membimbing, dan membimbingnya bermacam-macam caranya, bermacam-macam ragamnya. Ada yang penuh pengertian, ada yang penyampaiannya seperti marah-marah. Nggak usah balas marah kayak anak-anak, nggak usah ngambek, karena selagi itu baik buat proses skripsi kita, toh ya udah telan aja. Gitu. Toh kita yang datang minta waktu beliau, dan yang di depan kita ini, pembimbing kita ini, ilmunya sudah pasti lebih dari kita, pendidikannya udah bukan selevel kita, jadi dengerin aja, jangan keras kepala, put respect first to your advisors, then they will respect you. Terus, apalagi tadi Win ya, yang ditanyakan, satunya. Itu sih tadi nanya tentang bagaimana cara. Oh iya, oke. Baik, Iya, gitu. terima kasih Ica atas pertanyaan. Semoga bisa understanding dan apa yang telah dipaparkan oleh Kak Nisa. Oke Kak Nis, mungkin agar sedikit mempersingkat waktu, kita langsung ke the real inti dari acara kita. Mungkin dari Kak Nisa bisa sharing-sharing tentang bagaimana sih penyusunan bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Mungkin dari Kak Nisa. Oke, saya buka, saya share screen lagi Win ya. Iya. Oke. Seperti yang kita tahu, teman-teman, bahwasannya skripsi itu ada 5 chapter besar. Yang pertama chapter 1, yang di chapter ini include the background of study, research question, purposes of the study, significance of study, research limitation, and definition of key terms, atau ada juga pakai data triangulation, if I'm not mistaken. Terus di chapter 2, kita ada teori, atau teori-teori yang lantas akan membantu kita untuk menganalisa research kita atau tesis kita gitu. Ini contoh PPT saya ya waktu pas saya maju Sempro. Kemudian di chapter 3 ada research method, data research design, data source, data collection, data analysis, dan lain-lain. Chapter selanjutnya, chapter 4 itu analisa data kita, kemudian chapter 5 itu ada conclusion, ya sama suggestion gitu. Jadi setelah tadi saya menjelaskan yang untuk memilih objek dan subjek, semoga diterima dengan baik penjelasan saya, bahwasanya penting untuk memikirkan dengan matang ya ketika memilih objek dan subjek, ketika mengajukan judul, ketika itu sudah mantap dan segala macamnya. Biasanya yang agak berat adalah membuat background of study. Background of study, seperti yang sudah mungkin dijelaskan sama pembicara sebelum-sebelumnya, umumnya adalah umum ke khusus. Gitu. Ini saya kasih contoh punya saya waktu itu. Contoh punya saya waktu itu bagaimana saya membuat bagan ketika membuat background of study. Biasanya waktu itu saya memulai dengan fakta bahwasannya sastra itu capturing the reality, atau ya menggambarkan realitas. Gitu. Kemudian saya sambung lagi, kalian bisa pakai kayak gini atau bisa pakai bagan pohon sembarang yang memudahkan kalian untuk membuat background study. Kemudian saya waktu itu menyambungkannya dengan bahwasannya salah satu hal ataupun elemen terpenting dalam literatur adalah human character atau karakter manusia. Kemudian saya sambung lagi, jadi kalau bisa background study itu harus berkesinambungan satu sama lain, harus ada jembatannya, harus ada bridge-nya. Nggak bisa lompat ke satu topik ke topik yang lain tanpa nyambung satu sama lain. Gitu. Terus selanjutnya, fakta bahwasannya humans, ini saya masih bicara tentang humans sesuai dengan paragraf sebelumnya yaitu tentang human character. Kemudian saya sambung lagi, faktanya humans itu social being. Faktanya manusia adalah manusia sosial, manusia sosial.
terus makhluk sosial. Kemudian di dalam kesosialan tersebut ada human relation ataupun relasi manusia, di mana dari relasi tersebut biasanya tercipta dua hal besar, yaitu help each other, membantu satu sama lain, atau hurting each other, menyakiti satu sama lain. Kemudian saya sambung lagi, one of the greatest example of hurting each other is a long history of colonialism. Jadi salah satu contoh terhebat di sejarah manusia tentang menyakiti satu sama lain adalah sejarah panjang tentang kolonialisme. Kemudian saya menjelaskan bahwasannya ada satu hal yang terjadi setelah kolonialisme itu, yaitu adalah postkolonialisme, efek dari sejarah panjang dari kolonialisme postkolonial. Kemudian saya kerucutkan lagi ke pembahasan yang saya ambil waktu itu, yaitu Orientalism. Jadi saya menjelaskan bahwasannya ada pembentukan perspektif tentang Barat dan Timur, tentang self dan the other. Kemudian saya sambungkan lagi ke objek yang saya pilih, yaitu sebuah novel berjudul The Other Hand, karyanya Chris Cliff. Dan saya kerucutkan lagi bahwasannya di dalam novel tersebut ada little bit character atau karakter yang nantinya akan saya teliti gitu. Jadi kalau bisa untuk background of study ini adalah landasan awal ketika kalian mau maju ke Sempro, yang biasanya paling sedikit banyak disorot gitu background of study ini, karena disinilah kalian menjelaskan kenapa penelitian kalian matter, kenapa penelitian kalian penting dan bisa dilanjutkan, kenapa penelitian kalian bisa diterima dan di-ACC oleh pembimbing, kenapa ini berbeda dari yang lain, juga salah satunya secara singkat dijelaskan di sini gitu. Kalau bisa harus strong answer di sini, harus kalau misalnya harus spesifik, harus jelas ketika ditanya salah satu elemen di dalamnya, kalian harus bisa menjawab gitu. And then ya ini oke. Mungkin saya bukakan skripsi saya, Kawin ya. Monggo Kak, monggo. Kawinnya mana nih? Ya gitu. Jadi itu karena banyak yang katanya kesulitan membuat background of the study, karena saya jujur juga saat awal mulai juga agak sulit gitu untuk membuat background of study, karena harus harus strong foundationnya saat membuat background of study. Kalau katanya Pak Singgi, kalau bisa memberikan jawaban dalam apapun itu yang tentu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak mudah dipatahkan. Begitu. Contohnya nih, ketika ditanya, ini novel saya, ini tesis saya teman-teman ya, The Representation of the Other, to a Little Character in Chris Cliff, The Other Hand Novel, a Postcolonial Analysis. Gitu. Ini bla 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 yang bakal kalian kerjakan nanti saat menuju draft akhir. Dedication sheet, kemudian acknowledgement. Ada abstrak. Nah, abstrak ini kalau bisa teman-teman saat maju di Semhas sudah dibuat ya. Kesalahan kemarin saya tidak buat abstrak ini. Abstrak ini saya baru kerjakan ketika setelah Semhas. Harusnya waktu pas Semhas sudah dikerjakan. Oh ya, berbicara masalah tadi, memberikan jawaban yang tidak mudah patah. Misalnya nih, ketika saya ditanya kenapa memilih novel ini, maka kalau misalnya sejawaban saya karena di dalamnya ada isu postkolonial, maka jawaban tersebut akan sangat mudah patah karena akan ditimpali loh novel yang B juga ada kok isu postkolonial ini, kenapa enggak yang itu. Jadi jangan ngasih pernyataan yang mudah dipatahkan gitu. Harus spesifik, harus detail kenapa gitu. Contohnya saya kenapa milih novel ini, karena novel ini adalah sebuah novel yang ditulis oleh Chris Cliff, di mana Chris Cliff ini punya background story yang dia bahkan sangat concern sama isu refugee ini, sama isu asylum detention center ini, karena
bahkan dia punya experience gitu untuk menjadi relawan di salah satu asylum detention center. Saya menjelaskan sedetail itu, saya sampai nyari background story dari penulisnya segala macam yang official ya, tapi teman-teman. Terus saya juga menjelaskan bahwasannya novel ini juga New York Times bestseller. Tapi kalau teman-teman cuma jawab itu biasanya mudah patah juga. Loh, yang lain kan juga banyak yang bestseller. Ada isu postkolonial pula. Kenapa kamu nggak pilih yang itu? Gitu. Jadi saya menjelaskan bahwasannya novel saya ini New York Times bestseller juga sebagai salah satu nominasi dalam Costa Book Award 2008 dan Commonwealth Writers Prize 2009. Yang fakta dia dinominasi New York Times bestseller mendukung bahwa novel ini dibaca oleh banyak orang dan punya opportunity gitu untuk membentuk readers perspective tentang refugee issue yang dimana menjadi elemen penting dalam novel ini, dalam penelitian saya. Jadi harus ada penjelasan di balik penjelasan gitu. Kalau misalnya mau terus kalau misalnya masih mudah patah lagi, saya akan tambahkan gitu dengan bahwasannya novel saya ini diceritakan dari dua perspektif. Perspektif Little B, karakter inferior, dengan karakter Sarah, karakter a British woman ya, wanita Inggris yang dimana ya dia bertindak sebagai superior gitu. Dan saat saya memberikan jawaban tersebut, maka saya rasa itu jawaban yang cukup detail menurut saya dan ya tidak mudah patah gitu. Jangan sampai teman-teman memberikan jawaban yang betul-betul kayak sedikit disentil aja udah bingung jawab, udah nggak bisa jawab, udah nggak ada penjelasannya gitu. Kalian milih New York Times bestseller, tapi cuman gara-gara itu doang, nggak ada penjelasan selanjutnya, nggak ada kenapa gitu, why. Yang lain juga banyak gitu. Jadi kalau bisa di balik penjelasan ada penjelasan. Kalau katanya Pak Singgi, setiap jawaban itu sah setiap jawaban itu sah asal ada teorinya, asal ada alasannya gitu, asal masuk. Teman-teman, chapter 1 introduction, background study seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau bisa makin akhir makin spesifik, why this is important, why this is matters gitu, kenapa penelitian ini penting, kenapa penelitian ini bisa diteliti gitu. Nih, saya menjelaskan, The Other Hand is a novel by Chris Cliff which is published bla 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 bla. Nih, saya bilang di official website-nya dia menceritakan bahwasannya dia punya experience gitu sebagai relawan di asylum detention center bla 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 bla. Terus saya jelaskan juga bahwasannya dia dari pengalamannya itu sedikit banyak pasti merepresentasikan his sense of humanity in seeing what actually happened at the asylum detention center to the refugees. Jadi mungkin aja terefleksi gitu dari pengalamannya dia saat dia jadi relawan gitu di asylum detention center. Itu satu hal. Kemudian dua hal yang tadi saya bilang, New York Times bestseller, terus this fact also prove that this novel is widely read by many people, is considered as a novel that has the opportunity in shaping the reader's perspective about the refugees issues. Terus ini lagi, bahkan saya menjelaskan sampai 4 paragraf untuk meyakinkan bahwasannya novel saya ini bisa diteliti gitu, sangat punya kemungkinan untuk diteliti dan baik untuk diteliti. Begitu. Di akhir kalian menjelaskan dari semua yang telah dijelaskan di awal tentang postkolonial dan novel kalian. Bagaimana kalian akan nanti meneliti tersebut. Nah, yang poin 2, bab kedua dari bab 1 adalah research question. Nah, ini juga important, very important. Karena saya juga sampai mau maju Semhas masih ada perbaikan gitu masalah research question ini. Nah, biasanya kita di what sama how sih.
Kalau why, saya belum ada ketemu gitu. What are the representation of the other, kemudian how are, bla bla bla. Kemudian di process of the study kita menjawab ini, biasanya kita kalau S1, as far as I know, biasanya kita terbatas di identify, describe, explain, segala macam gitu. Nah, kemampuan untuk merelasikan apa yang kita tulis di research question dan proposal study ini bakal berlanjut nanti bagaimana kita merumuskan bab 2 kita, bagaimana nanti juga kita merumuskan penulisan kita di bab 4, karena sangat penting gitu. Karena saat ditanya kalian harus tahu bagaimana caranya merelasikan antara research question dan proposal study kalian ini di teori kalian dan di di bab 4 kalian. Significance of study. Ini tujuan penulisan. Harus jelas juga di sini. Kalau di sini saya bilang, saya mau give a clear and deep understanding about postcolonialism itself. And the finding of these theses are expected to inspire the future research. Biasanya sih memang seperti ini. Jadi kita harapannya bakal inspire future research yang bakal meneliti hal sama postkolonial. Bisa juga kita mengharapkan orang bakal meneliti di novel kita yang sama ini, tapi meneliti hal lain. Bisa juga novel kita ini diteliti postkolonial, tapi mungkin nggak sama kayak saya di other, mungkin yang future research terinspirasi untuk meneliti tentang the self-nya, maybe, kayak gitu. Terus yang ini, yang terakhir ini ya useful for everyone. Kayak gitu. Saya menjelaskan lebih detail lagi bahwasannya saya mau explore an image dan menunjukkan bahwasannya even the era of colonialism itu terjadi di masa yang lampau, tapi itu masih efek sampai sekarang dan bisa di-trace, bisa dilacak keberadaannya di literary works gitu, di karya sastra gitu. Jadi saya rasa significance of study ini juga harus spesifik gitu ya. Teman-teman harus jelas tujuannya apa. Nah, research limitation, kita nggak bisa meneliti sesuatu dengan general tanpa ada limitnya. Jadi saya di sini melimit research saya dengan hanya meneliti representasi lian di karakter Little B di novel ini itu. Even novel saya ini divided into two biggest narration, two point of view, Little B sama Sarah. Nah, jadi saya bakal fokus hanya untuk menganalisa representasi liannya hanya di Little B saja gitu. Harus ada limitnya. Jadi, you guys decide the limit. Terus, definition of key terms. Ya, gitu. Saya kasih masuk. Terus, bab 2-nya, review of related literature. Nah, ini saya kemarin agak bolak-balik juga di penempatan subbabnya. Kayak yang pertama novel, yang kedua apa, bla bla bla. Nah, saya memutuskan waktu itu dengan tentu saja bimbingan, bahwasannya yang pertama saya memutuskan untuk novel dulu, kemudian masuk lagi ke karakter, karena itu penting ya buat saya, karena saya di sini meneliti tentang karakter, jadi saya akan menjelaskan di bab 2 saya tentang karakter, kemudian untuk menjawab research question saya butuh karakterisasi, di mana karakterisasi yang akan saya jelaskan nanti adalah dengan cara direct and indirect presentation, kemudian bla bla bla, postcolonialism, kemudian saya masuk ke orientalism dan lain-lain. Jadi kalau bisa yang di bab 2 ini yang betul-betul kalian butuhkan ketika kalian akan menulis bab 4 nanti. Contohnya tadi pertanyaan saya kan what are the other representation gitu ya yang ada di karakter yang saya mau teliti. Jadi untuk menjawab saya harus tahu karakter orientalism itu seperti apa saja sih yang biasanya
karakterisasikan kepada orang yang inferior, kepada bangsa-bangsa yang inferior menurut kacamata orang-orang yang superior atau barat. Ternyata mereka digambarkan sebagai seseorang yang primitif dan lain-lain. Nah, bagaimana saya menjawabnya? Bagaimana itu direpresentasikan ada di pertanyaan kedua saya, yang dimana hal tersebut saya akan menjawabnya dengan teori karakterisasi, begitu. Teori karakterisasi tersebut, saya akan melihat bagaimana representasi tersebut lewat karakterisasi yang diberikan oleh penulis kepada karakter Little Bee ini, yang secara langsung dan tidak langsung, dan ada teorinya gitu. Kemudian bla 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 bla. Terus kalau kalian mau pakai tabel bisa gitu. Bla bla bla. Nah, ada juga yang paling penting, review of previous study. Nggak usah, kalau saran saya nggak usah terlalu nyari yang jauh-jauh, cari aja yang di FIB, yang pernah neliti, mungkin neliti yang sama yang kalian teliti, mungkin beda objeknya, atau apanya. Kalau saya nggak ngambil jauh-jauh, waktu itu saya ngambil, nah jadi novel saya ini teman-teman ternyata sudah pernah ada yang teliti nih, sudah ada yang pernah teliti dengan objek dan subjek yang sama gitu, dengan novel yang sama, dengan subjek postkolonial yang sama. Tapi saya menjelaskan gitu. Dan penting untuk di review of review of previous study ini untuk menjelaskan tentang apa sih bedanya penelitian kalian dengan penelitian yang lain gitu. Jadi saya di sini menjelaskan bahwasannya bedanya saya nih, judulnya The Impact of Postcolonial Condition toward the Main Characterisoma in Prescribed Little Bee. Jadi subjeknya sama, objeknya juga sama. Dia tentang postkolonial juga, terus tentang tentang novel yang saya ambil juga, dan sama-sama membahas tentang karakter pertama atau Little Bee. Jadi saya bilang bahwasannya bedanya adalah dia membahas tentang post-traumatic stress disorder, sedangkan saya fokus kepada bagaimana representasi Lian dalam karakter Little Bee. Jadi harus bisa menjelaskan apa sebenarnya bedanya, meskipun sama-sama nih objek sama itunya, objek sama subjeknya. Kemudian Kak Ani Satun juga salah satu previous study saya. Nih, karena dia berbicara tentang stereotypical image, yang which is juga berbicara tentang karakter inferior, kemudian pembimbing saya gitu. Jadi saya nggak cari jauh-jauh. Yang satu ini saya dapat, kenapa saya tempatkan di awal? Karena yang paling mirip gitu dari subjek sama objeknya. Kemudian punya Kak Anissa, terus punya pembimbing saya Pak Ula gitu. Jadi nggak jauh-jauh gitu. Terus chapter 3 ada research design. Saya pakai kualitatif, of course. Terus postcolonialism, data and data source. Jangan sampai terbalik kalau ditanya data apa, data source apa, karena bakal fatal banget ketika ditanya ini terus kita nggak bisa jawab gitu, ternyata terbalik gitu ya. Data source pasti novel kita, terus data itu ya bentuknya apa. Misalnya kalau script apa, kalau novel apa, kalau poetry apa, kalau lain-lain apa gitu. Kalau saya di sini data saya, tapi saya menjelaskan ya data itu apa, data source itu apa, base dari expert gitu. Saya jelaskan dulu, kemudian saya bilang data saya apa gitu. Saya kayak sempro lagi nih. Terus ada data collection, saya jelaskan juga dari expert apa itu data collection, kemudian ada 2 step saya. First step is reading comprehensively karena objek saya adalah novel, kemudian next step is noting the treatment of character gitu. Dan ini juga berdasarkan tokohnya. Jadi kalau bisa teman-teman ketika menulis skripsi, menulis sesuatu, ada tokoh yang mendukung opini kalian ataupun apa yang kalian tulis gitu. Kemudian data analisis. Nah, data analisis ini kemarin saya agak bolak-balik juga gitu. Pertama, data analisis yang saya buat ketika sempro, kalau tidak salah, saya langsung tulis sendiri gitu.
Nah, ternyata diminta oleh pembimbing 2 saya, Pak Ulah, gimana caranya cara menganalisa data which is postkolonial gitu, yang betul-betul dari postkolonialism gitu, dari literary criticism gitu, yang bisa dipakai dari kritik sastra, yang kemudian memang caranya bisa dipakai buat analisa data postkolonialmu gitu. Jadi saya pakai Adobe waktu itu. Bla 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 bla. Ya gitu. Terus setelah selesai masuklah ke bab 4. Bab 4 finding and discussion gitu, Win. Oke, makasih buat Kak Anissa atas explanation Too dari much ya, Win, ya. Ya, nggak apa-apa Kak, Sempro Jilid 2 namanya. Oke, baik teman-teman, itu dari untuk bab 1 dan 3 dulu. Bab 1 dan sampai 3, mungkin dari teman-teman, dari adik-adik ataupun dari kakak-kakak sekalian yang udah hadir pada sore hari ini, ada yang mau bertanya. Jadi saya buka 2 question. Silakan teman-teman yang mungkin teman-teman masih bingung nih gimana sih ngerjain bab 1, gimana sih ngerjain bab 2, mungkin ada yang baru adik-adiknya yang 2017 baru start untuk skripsi segala macam yang mungkin masih stuck. Aduh, ini gimana ya? Mungkin bisa langsung di question kan, mungkin karena di sini ada Kak Nisa yang ya cukup paham. Tapi teman-teman kalau bisa nanyanya, kalau misalnya teori nanya ke pembimbing aja ya. Kalau saya nanya ya teknis umumnya aja lah. Nah, atau share pengalaman aja. Kalau nanya teori tunggu S2 nanti Kak ya. Asik. Amin. Gitu. Oke, teman-teman yang mungkin kalau shy malu-malu bisa lewat via chat or maybe kalau mau langsung speak up langsung bisa dinyalain voice-nya. Wih, sepertinya tidak ada yang tanya, ini udah paham semua nih kayak. Siap sempro nih sepertinya. Oke teman-teman, ini ada 38 loh, beneran nggak mau bertanya ini? Bagaimana caranya, apa atau adakah yang masih bingung? Oke, sorry ya, kalau jelasinnya agak terlalu cepat. Alun yang wakili lah. Waduh, saya bingung Pak mau nanya apa kalau bab 1, bab 3 nih. Yang mau yang mau PDD nih. Aduh, kena. Aman kalau sudah mau PDD, Win. Alun nggak ada amannya nih. Biar saya mas diacak-acak. Apa ya? Ayo, mungkin Alun punya pertanyaan yang bisa. Pertanyaan apa ya? Oke, mungkin dari tim suksesnya Awalia. Sumpah ya. Wah, ternyata Ulan ya tim sesnya. Iya Pak, ternyata selama ini. Assalamualaikum Pak Ulah. Assalamualaikum Awalia. Kami dari tim suksesnya Awalia. Ini ada dari Kak Sahe nih nanya ini. Tapi pertanyaannya Kak Nis di discussion apa aja yang dibahas? Jelaskan sedikit boleh. Oh, finding and discussion ya maksudnya ya ini ya? Iya maybe, karena itu kan masuknya ke bab 4. Iya, bab 4. Mungkin sekalian langsung aja kali ini ya, supaya nanti saya nggak usah menjelaskan lagi nanti. Oke deh, silakan Kak, silakan. Jadi untuk bab 4 ini, kalian menulis sesuai dengan research question kalian, apa yang kalian pertanyakan dari research question kalian gitu. Jadi sangat berkesinambungan. Misalnya di bab 4 saya ini, karena pertanyaan pertama dalam research question saya adalah what are, atau apa-apa saja sih yang ada, apa-apa saja sih yang direpresentasikan di karakter yang saya mau cari, maka 4.1 saya adalah representation of the other two character. Jadi kalau bisa
bab 4 ini, 4.1 ini, sebab kalian yang ini menjelaskan research question pertama kalian gitu. Jadi di sini saya menjelaskan representasi Lian di karakternya Little B ini apa aja berdasarkan teori saya yang ada di bab 2 gitu. Jadi di bab 2 saya menjelaskan bahwasannya salah satu representasi yang ada di karakter inferior adalah representasi tentang bahwa misalnya mereka berbeda gitu, different. Jadi saya menjelaskan di sini apa yang saya dapatkan dari novel saya, data saya. Ini the first representation of the other that reflect in this character was different. Jadi representasi Lian pertama yang direfleksikan di karakter Little B adalah berbeda gitu. Bla bla bla, saya ceritakan ulang. Kemudian saya datanya saya sebutkan. Ini datanya. Terus saya menjelaskan kenapa dari data ini bisa kemudian saya menyimpulkan bahwasannya lewat data ini si Little B ini dijelaskan sebagai karakter Lian yang berbeda gitu. Saya jelaskan juga setelah itu. Oh iya, for your information, data saya seabrek-abrek. Jadi yang saya tulis di bab 4 itu representatif. Jadi 10 data, kalau nggak salah 10 apa 15, 10 kalau saya nggak ingat. 10 data aja, kemudian yang lainnya saya jadikan appendix atau lampiran gitu. Jadi saya kasih lihat lampiran saya bagaimana. Kemudian ini saya jelaskan bla 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 semuanya. Kemudian ini baik banget lagi. Itu Apa bingung sendiri Kak ya, bab 4. Iya. Ini nah, setelah 4.1 itu saya jawab, ini saya ada berapa nih yang saya jadikan itu. Nah, di 4.2-nya saya kemudian menjawab pertanyaan ataupun research question saya yang kedua, yaitu bagaimana sebenarnya representasi tersebut direpresentasikan gitu. Nah, untuk menjawab yang bagaimana ini, saya menggunakan karakterisasi. Nah, yang karakterisasi ini, saya menjelaskan bahwasannya lewat karakterisasi, karakter yang saya teliti ini atau Little B ini dijelaskan atau direpresentasikan sebagai Lian dengan ada dua cara, yaitu indirect dan direct presentation, atau secara langsung dan tidak langsung. Nah, di secara langsung ini ada lagi subbabnya. Jadi ada lagi pembahasannya bahwasannya yang secara langsung ini ada yang lewat kata-kata dan segala macamnya. Dan yang untuk indirect presentation ini ada dari speech, dari mind, dari conversation. Jadi kita bisa lihat yang indirect ini dari percakapan, dari pikiran karakter, dari tindak tanduknya gitu ya. Jadi itu berdasarkan teori. And then ya gitu, kalau bisa di bab 4 ini kalian betul-betul menjawab 2 research question kalian. Biasanya sih 2 research question kalian. Kalau satunya nanya apa-apa saja, maka jawablah di 4.1 ya apa-apa aja. Kasih data, kasih analisa tentang apa-apa saja yang muncul atau direpresentasikan. Kemudian di bab 2-nya, kalau misalnya bertanya tentang bagaimana hal tersebut direpresentasikan, maka jawablah di 4.2 itu bagaimana dengan menggunakan teori. Sesuai dengan teori yang ada di bab 2 kalian. Gitu. Nah, yang discussion, yang ditanya sama saya discussion ya. Nah, discussion ini sebenarnya adalah bagaimana kalian menyimpulkan apa yang kalian dapat di 4.1 dan 4.2 gitu. Jadi di discussion ini saya menjelaskan bahwasannya secara menyeluruh saya mendapatkan bahwasannya representasi Lian ini memang ada di karakter yang saya teliti Little B dan direpresentasikan secara direct dan indirect. Tapi secara menyeluruh, data yang saya dapatkan, karakter Little B ini direpresentasikan secara tidak
tidak langsung gitu. Jadi yang langsung itu datanya cuma berapa kalau nggak salah 1-2 aja. Jadi yang lainnya itu semuanya indirect presentation. Jadi nggak secara langsung gitu. Itu saya jelaskan di discussion saya. Nah, saya jelaskan juga bahwasannya karakter Little B ini dikarakterisasikan secara direct and indirect in 4 biggest ways, di empat hal gitu ya. Yang pertama action, yang mencakup act of commission, speech, conversation and mind, external appearance and environment, physical surrounding and human environment, dan lain segala macamnya. Nah, ini in short, through the finding, bisa diketahui bahwasanya Little B sebagai is character, Nigerian contain the idea. Jadi di sini kalian menjawab gitu, mengkonfirmasi bahwasannya apa yang kalian teliti benar ada di objek yang kalian teliti, subjek yang kalian teliti benar ada di objek yang di sini penegasan bahwasannya tentang apa yang kalian dapatkan, lantas juga tentang secara menyeluruh jika ditarik sebenarnya apa sih yang didapat dari penulisan dari apa yang kalian tulis di 4.1 dan 4.2. Kalau misalnya di question-nya ada 2, begitu Win. Oke, siap. Terima kasih pemaparannya dari tadi dari Kak Sahe yang bertanya ya perihal tentang discussion. And the next, ini sudah semuanya Kak untuk explanation buat ini sampai bab 5 Kak ya? Ya, ini bab 5 sih. Tapi belum explanation, belum ya? Iya, belum di-explain sih. Perlu saya jelaskan juga atau gimana? Boleh deh Kak, jadi closing skripsi lah. Oke, untuk chapter 5, the final chapter itu conclusion and suggestion. Jadi, conclusion itu mencakup segala sesuatu yang kalian temukan di finding and discussion. Kalian jelaskan di sini secara singkat. Kemudian the last phase of this chapter itu suggestion gitu buat pembaca biasanya. Di sini saya jelaskan di conclusion saya apa yang saya dapatkan. Terus yang saya dapatkan secara singkat gitu ya, hampir sama-sama sama discussion. Tapi ini saya buat lebih singkat waktu itu. Tapi saya menyebutkan seperti karakter apa aja yang kemudian merepresentasikan representasi karakter saya gitu. Yang ternyata saya temukan lagi kebanyakan yang merepresentasikan memang orang barat gitu atau orang-orang superior dan segala macamnya. Kemudian pokoknya kalau bisa di conclusion ini kalian juga intinya kalian menjawab research question kalian 1 sama 2 dengan cara yang singkat. Terangkum di sini. Terus, nah ini yang terakhir ini. In addition, it can be concluded that in Chris Cliff, the other hand novel, eksistensi dari representasi Lian di karakter Little B itu terbukti ada gitu. Terus, most of the datanya ditunjukkan bahwasannya karakter Little B direpresentasikan secara tidak langsung sebagai colonized character atau the East character yang ada karakter representasi Lian di dalam dirinya. Terus suggestion-nya saya buat jadi 2, if I'm not mistaken. Iya, 2. Ini saya kasih suggestion buat next researcher yang mungkin mau juga meneliti tentang aspek postkolonialisme di novel ini, mungkin bisa secara lebih luas mengambil subjek yang lebih luas ataupun fokus yang lebih luas, area of interest yang lebih luas daripada yang saya teliti gitu. Mungkin bisa ini West hegemony over the East, mungkin bisa lihat dari perspektif baratnya lagi kah atau segala macamnya. Saya itu ke future researcher. Terus second suggestion-nya lebih umum lagi ke English literature student.
untuk meneliti postkolonial gitu ya, lebih luas lagi mungkin di novel-novel lain dan segala macamnya. Terus works cited pakai MLA karena saya sastra, and then appendix saya gini. Jadi saya mau masukkan data-data yang tidak saya, ini data yang 10 awal itu data saya masuk di analisa saya, yang lainnya itu tidak saya masukkan di data analisis, tapi saya buatkan data collection appendix-nya. Jadi gini, jadi nggak bisa cuma data sama page-nya aja ya, atau data page karakternya, tapi kalian harus ada karakter, harus ada seperti menganalisa tapi tidak dianalisa dengan kata-kata, jadi dikasih lihat gitu analisanya. Oh, ini juga masuk in their presentation, di speech main harus detail juga sesuai dengan penelitian kalian, sesuai dengan finding and discussion kalian gitu Win. Oke, siap. Baik, terima kasih Kak Nisa untuk explanation-nya udah sampai bab 5. And then teman-teman, jadi ini sudah dijelaskan sampai bab 5. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari all of them lah, dari semuanya, karena tadi kan di 1 sampai 3 yang tanya belum ada. Dan mungkin untuk bab 4 dan bab 5 mungkin sudah agak-agak ada yang bertanyakan nih. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin gak usah tanya-tanya yang berat-berat, mungkin ada yang mau tanyakan yang lain juga, silahkan teman-teman. Iya. Kadang mungkin bingung kali Kak ya mau nanya apa ya. Tapi pas sudah turun ke lapangannya, kerjakannya aduh, bingung. Halo Win. Iya Pak, silakan Pak. Nih, saya masuk ya. Jadi ini peserta mohon diisi daftar hadir sama evaluasinya ya. Kemudian kalau masih ada yang ingin ditanyakan, barangkali bisa ya nanti lewat Halwin minta izin, minta nomornya ke Awalia, Saskia sama Nisa biar bisa japri-japrian atau janjian via Zoom, tapi mengerti ya kuota guys. Ini udah kelamaan kita nih. Nah, itu aja sih barangkali. Terakhir kalau saya ingin nanya, bukan nanya sih, saya minta ke Awalia sharing dong soal di analisis cara memilih data. Itu kan kadang banyak betul tuh yang harus diambil. Mana sih yang bisa jadi prioritas untuk menjadi analisis, terutama riset 1 dan 2. Itu ya. Jadi pertama yang di-sharing bagaimana membatasi penelitian supaya tidak keluasan kebanyakan, ini skripsi ya. Kita tidak perlu terlalu membebani diri, 1. Yang kedua, itu tadi cara membatasi penelitian. Yang kedua, cara mengelola data, mendisplay dan memilih mengelola dan mendisplay tadi. Karena bagaimanapun misalnya Awalia kan punya banyak data dulu ya. Banyak data, dokumennya juga lumayan tebal dan hampir dari awal sampai akhir bicara portfolio untuk gimana cara memilihnya, yang mana yang harus di-display di analisis, dan yang mana di appendix atau di lampiran. Saya kira itu teknis. Ya. Itu aja saya. Terima kasih. Silakan. Win, bisa nggak Win anunya yang diminta Pak Ula dibacakan ulang? Saya agak kurang dengar. Kayaknya saya kurang baik. Memang agak sih Kak, apa gitu sih. Jadi tadi yang saya dapat poinnya tuh untuk memfilter Kak. Maksudnya kan itu punya Kakak tuh banyak banget tuh isinya. Oh iya. Okay. Terus untuk memilah-milahnya tuh Kak. Ya. Gitu Pak ya? Iya, intinya itu. Okay. Jadi cara bagaimana saya memilih data yang kemudian saya analisa di bab 4 saya adalah saya waktu itu memilih data yang menurut saya paling bisa saya jelaskan, yang kemudian paling kuat gitu. Jadi data yang saya display di bab 4 saya itu adalah data, dan itu juga berdasarkan halaman sih. Jadi saya analisa di bab 4-nya, dan saya jelaskan secara
secara detail gitu tentang yang menyangkut pertanyaan saya secara besar di dalam penelitian saya. Jadi saya memilih datanya adalah terutama berdasarkan halaman yang muncul duluan dan yang saya rasa paling pasti gitu. Ini benar karakterisasinya indirect lewat speech. Ini benar adalah representasi lian yang different, savage dan lain sebagainya. Jadi yang benar-benar saya yakin gitu dan sudah saya konsultasikan benar analisanya, maka yang itulah yang saya display di bab 4 saya, yang saya analisa di bab 4 saya. Kurang lebih sih seperti itu, Pak. Untuk pengumpulan data awal saya kumpulkan datanya semuanya, kemudian saya kelompokkan secara detail sesuai dengan research question saya, kemudian saya explain 10 data berdasarkan halaman dan yang paling kuat gitu. Itu, Pak. Oke, sip. Oke, makasih Pak Ula atas pertanyaannya. Baik Kak, mungkin sebelum penutup nih Kak, ada tingkat yang menitipkan pertanyaan dengan saya Kak, perihal apa tadi ya, sebentar Kak ya. Nah, dia tuh tanya Kak, kalau misalnya mungkin dari Kak Nisa nih, dari point of view Kak Nisa seperti apa nanti ya jawabannya. Kalau misalnya kita nih mau ganti judul nih Kak, tapi dari dosen penguji itu nggak dibolehkan, jadi tuh kita harus gimana Kak? Kita mau ganti judul, berarti kalau sudah dosen penguji yang nggak boleh kan berarti sudah maju sempro gitu ya Win ya? Sebelumnya sebenarnya belum sih Kak, karena kan mungkin kalau ada beberapa orang yang ngisi buat list skripsian judulnya itu kan kayak daripada nggak keburu Kak, jadi kan kayak yang ini aja deh, ternyata sebenarnya udah ada yang neliti, tapi pas mau diganti ternyata sama dosennya nggak dibolehkan, seperti itu. Mungkin agak kurang tepat kalau dosen penguji ya, karena setahu saya dosen penguji itu ada setelah kita mau maju sempro. Sorry Kak, pembimbing Kak, kok penguji? Iya, pembimbing ya Win ya? Iya. Nggak dibolehkan sama pembimbing untuk ganti, itu sebenarnya konsekuensi sih. Kalau misalnya kita cap-cip waktu pas mengajukan, ya konsekuensinya ya bertahan sampai akhir, meskipun ada, misal pun nanti kita mau ganti nggak boleh, ya itu konsekuensinya. Kalau misalnya pembimbing bersikeras nggak boleh ganti gitu, udah teliti ini aja. Nah, tugas dari mahasiswanya adalah mencari cara bagaimana penelitian ini bisa bring something new gitu dalam penelitiannya. Mungkin teorinya beda gitu yang dipakai, tokoh dalam teorinya beda atau segala macamnya bisa dikonsultasikan gitu. Karena agak sulit juga ketika kita bersikeras mau mengganti tapi pembimbing nggak mau ganti gitu. Atau mungkin bisa kali ya kalau misalnya, saya kurang paham ya gimana proses pengajuan ulang lagi, sepertinya sih ikut mengajukan di tahun depan. Tahun depan gitu. Dan itulah kenapa pentingnya ketika memilih subjek dan objek itu betul-betul harus dipikirkan dengan matang gitu. Kalau bisa sih yang kita awal ajukan itulah yang akhirnya kita selesaikan gitu, itulah yang akhirnya menjadi skripsi gitu. Nah, kurang tahu juga kalau teknisnya mau ganti gitu kayak apakah bisa langsung bilang ke prodi untuk mengganti karena sudah pernah ada, atau bisa juga mungkin tetap melanjutkan dengan cara-cara tertentu. Tentu saya berkonsultasi dengan pembimbing bagaimana kalau misalnya sudah diteliti terus mau tetap pakai itu, mungkin caranya gimana tuh Pak kalau mau ganti kayak gitu? Ya biasanya sih yang menyepakati pembimbing ya. Tapi kalau pembimbingnya tidak mau, ya tidak ada jalan lain sih, karena teman-teman. Iya, untuk selain dikerjakan Pak ya? Iya, bukan setengah ya. 35 ditambah 25 itu berapa? 60 ya. 70% nyawanya teman-teman itu di pembimbing. Iya. Lihat di komponen penilaian pembimbing 1 itu 35%, pembimbing 2 25%, penguji dan iya benar penguji itu 1-2 itu masih 20%. Jadi 60% itu nyawa teman-teman ada di pembimbing 1 dan 2. Kalau ada case
pembimbingnya tidak menyepakati kita yang mau, teman-teman harus bisa bernegosiasi dengan pembimbing. Itu aja. Jalan lain ya komunikasi dengan kaprodi, tapi kaprodi itu tidak punya prerogatif ini ya, tetap ke pembimbing, khususnya pembimbing tadi. Itu sih dari saya. Saya kira cukup, Win. Ini sudah mau maghrib. Iya, udah mau maghrib, Win. Oke, saya mungkin langsung closing aja, atau mungkin sebenarnya ada lagi nggak, maksudnya tips untuk dari Kak Nisa ada nggak sih buat kita adik-adik? Iya. Iya, gimana Kak? Ada nggak Mungkin tips? closing closing. dan pesan-pesan. Oh iya. Untuk closing statement tidak lain adalah saya mau menjelaskan kepada teman-teman bahwasannya seperti yang saya selalu pegang, seperti yang apa bilang pembimbing satu saya, beliau bilang bahwasannya selalu ingat bahwasannya skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Jadi mau sebagus apapun konsepnya, kalau tidak diselesaikan, saya rasa pasti bulan nih. Saya rasa itu ya. Jadi kalau bisa skripsinya diselesaikan, buat proses ini menyenangkan, buat proses ini akhirnya akan mendewasakan kalian gitu, proses skripsi ini. Karena percayalah, di ujung saat kalian selesai, kalian bukan cuma membanggakan diri kalian, tapi juga membanggakan kedua orang tua kalian, pembimbing kalian, dan lain-lain gitu. Jadi ingatlah bahwasannya skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Itu sih dari saya, Win. Baik, terima kasih Kak Nisa atas closing statement-nya tuh. Tim suksesnya udah tepuk tangan, udah pada ngumpul semua. Ya, saya rekam loh, saya akan bagikan ke Kaprodi. Mantap. Langsung terdiam semua tuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Nisa atas pemaparannya. Thank you for having me. Alwin, Pak Ula, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Anissa Awalia Nuranisa, tim ses Awaliyah yang banyak itu. Tetap jaga jarak ya kalian. Bulan dan kawan-kawan ini kelakuan memang. Untung sudah sarjana Kamulan. Dan... Oke. Baik, mungkin sekian untuk acara talk show Ngopsi yang jilid 3 kita pada hari ini. Saya Halunesa selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for having me. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua ya. Tim sesnya Bulan dan Terima kawan-kawan. kasih Paula. Novita, Dika, semua peserta Ngopsi yang berbahagia. Semoga bisa bermanfaat talk show-nya ya. Setelah ini teman-teman kita tetap bimbingan intensif ya. Jangan lupa diisi form evaluasinya. Bisa harangi. Silahkan kalau mau saling menyapa yang mau live. Terima kasih semua. Makasih Pak. Itu ya, Awalia. Terima kasih. Alwin, terima kasih. Iya Suryani, Pak, Novita, makasih banyak Pak. Thank you for having me. Maharani semua. Stay healthy Terima kasih. semuanya. Silakan kalau mau live, saya tutup talk show kita ya, Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bebas. wabarakatuh. Ya,